Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Hai teman-teman semua. Baru pertama kali kalian mungkin melihat penampakan saya ya. Yang seharusnya menjadi pertemuan pertama kita pada siang hari ini, qadarullah karena memang ada acara yang tidak bisa saya duakan gitu ya. Jadi karena memang agenda kita pada hari ini bisa saya bawa ke materi video, maka untuk pertemuan pertama kali ini mohon diikhlaskan ya, kita tidak bisa bertemu secara live di Google Meet atau di Zoom. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berinteraksi secara langsung live di Google Meet atau di Google Zoom ya, karena memang dari pihak kampus pun masih menjadwalkan makul akhlak ini disampaikan secara daring gitu nggih. Baik, berikutnya agenda kita pada hari ini adalah seperti biasa, pertemuan pertama adalah ta'aruf ya. Yaitu tadi karena saya masih berhalangan untuk bertemu secara live, maka saya sampaikan secara ringkas saja tentang diri saya, dan juga nanti saya pengen kalian masuk ke Google Classroom ya, masuk ke ruang classroom kita untuk memperkenalkan diri kalian juga ya, secara singkat saja sebagai absen juga ya. Insya Allah setiap pertemuan kita nanti langsung saya input ke portal, sehingga yang saya tidak repot untuk merekap di akhir semester nanti atau di akhir tengah semester gitu ya. Kalian juga bisa mengevaluasi, maksudnya sudah bolong berapa atau alhamdulillah selalu masuk dan lain sebagainya gitu ya. Dan untuk selanjutnya insya Allah absensi saya panggil singkat di awal ya, sebagai kesiapan, wujud kesiapan, dan juga nanti yang saya masukkan ke portal justru adalah absensi yang terakhir ya. Nanti insya Allah di akhir saya absen lagi, saya panggil lagi secara singkat. Untuk kemudian kesepakatan daripada kelas ya, kontrak kelas kita tidak saya sampaikan sekarang, akan tetapi di pertemuan yang akan datang ya, karena saya harus menjelaskan lebih detail terkait dengan kontrak kita. Jika mungkin ini adalah kesepakatan yang mungkin tidak biasa bagi dosen-dosen yang lain. Nah, saya ada ketentuan di mana saya harus masukkan ketetapan tersebut demi kebaikan kita bersama gitu nggih. Jadi agenda kita pada hari ini adalah ta'aruf ya. Dan yang kedua adalah pertemuan pertama biasa adalah video orientasi. Kita akan saksikan dari beliau Ustadz Anhar Ansori memberikan kita semua pengarahan tentang makul yang kita pelajari di UAD secara umum dan di LPSI secara khusus. Nah, yang mobil khusus kita ada di pelajaran akhlak ya, nanti lebih dipantengin ketika Ustadz Anhar Ansori menyampaikan materi akhlak begitu nggih. Nah, baik. Dan berikutnya adalah agenda kita yang ketiga adalah resum dari apa yang Ustadz Anhar Ansori sampaikan begitu ya. Jadi agenda kita yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah menyaksikan video orientasi dari LPSI, kemudian yang ketiga adalah resum dari apa yang sudah kita simak bersama. Baik, langsung saja perkenalan dari saya. Nama saya adalah Arsyada Rahma ya.
lengkapnya kalau dengan gelar ya, Arsyada Rahma LC MH begitu ya. Namun apa artinya gelar gitu kalau jika kemudian tidak kita manfaatkan dari apa yang telah kita dapatkan gitu ya. Jadi yang terpenting ya adalah memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, seremeh apapun, sekecil apapun, sesedikit apapun ya. Karena pesan Rasulullah adalah balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun satu ayat saja ya. Jadi kalau seumpamanya kita tahu ada orang bersin, hacing, alhamdulillah. Nah, terus orang sekitarnya diam aja, padahal kita tahu kalau ada kita dengar kayak gitu kita harus jawab nih, wajib. Yarhamukallah atau yarhamukillah. Nah, kita tahu itu remeh ya, tapi ini wajib hukumnya ya. Dijawab tuh yarhamukallah gitu atau yarhamukillah, atau seumpamanya ketika orang mungkin yang lain belum tahu, kita agak keraskan suara kita, yarhamukallah, yarhamukillah. Nah, itu adalah wujud daripada ilmu yang bermanfaat. Salah satunya contohnya seperti itu, simple ya kan. Akan tetapi insya Allah itu akan bermanfaat ke depannya, membawa pahala dan pasti membawa berkah dan kebaikan begitu ya. Jadi tak perlu insecure ya kalau gelar kita ini belum panjang di belakang gitu ya, atau tak perlu insecure kita ketika melihat orang-orang di sana profesor, doktor, siapa dan lain sebagainya. Nah, kita boleh jadikan itu sebagai motivasi untuk diri kita mengembangkan diri ya, tapi juga jangan sampai hal tersebut membuat kita berkecil hati, tidak ada harapan, aku nggak kayak gitu jabatannya atau gelarnya, jadi aku nggak bisa menyampaikan banyak-banyak, aku ini nggak bermanfaat untuk masyarakat. Enggak ya, tidak berarti seperti itu. Siapapun itu bisa mengamalkan ilmu atau bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Oke, baik, kembali lagi ke perkenalan. Kalian bisa memanggil saya Bu Arsyada ya, karena nama Rahma sudah melalang buana kemana-mana. Mungkin kalau Arsyada lebih sedikit ya yang membawa nama ini gitu. Jadi teman-teman yang lain yang sebelum-sebelumnya juga sudah terbiasa memanggil saya dengan Bu Arsyada. Kalian juga boleh memanggil saya dengan Bu Arsyada ya. Baik. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dengan 3 anak ya. Yang pertama sudah kelas 2 SMP ya, sudah mondok, perempuan. Yang kedua kelas 5 SD, laki-laki. Yang ketiga kelas 1 SD, laki-laki. So cute, so imut. Nah ya, dan alhamdulillah saya juga tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari kampus terpadu ya. Jadi kalau mungkin kalian yang cowok-cowok itu mungkin kos-kosannya ya di sekitar rumah saya sini gitu. Jadi insya Allah semoga kapan-kapan kalau memang kita bisa bertemu luring atau kita bertemu daring, tapi kalau memang posisinya deket, kalian say hi Masyaallah lewat depan rumah saya, pas saya di depan, ya nggak apa-apa, ahlan wa sahlan, silaturahmi itu menambah rahmatnya Allah begitu ya. Atau kalau seumurnya nanti kebagian jadwal presentasi ya kan, nah yang deket-deket saya udah datang aja ke rumah saya offline gitu kan. Nggak apa-apa. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah rumah saya di sekitar sini aja, di Nitikan ya, RT 43 RW 11 Sorosutan Umbul Harjo gitu ya. Dan alhamdulillah tanggal 5 Maret kemarin ya, saya bertambah usia yang ke 35 tahun guys. 5 tahun lagi kepala 4. Seneng-seneng gimana gitu ya bertambah umur, tapi ingat 5 tahun lagi kepala 4. So kayak gak apa, yang penting jiwanya tetap muda ya kan. Oke, semangat. Baik, udah ya, nama, usia, tanggal lahir tadi udah, keluarga, rumah saya juga udah. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya ini aslinya dari Jepara, Bang Sri Jepara. Kalau ada yang teman-teman yang dari Jepara, hai, halo, kita sama
Ya, jadi kalau Jogja ini kita lihat di peta Pulau Jawa itu paling selatan. Nah, kalau saya mau mudik itu tinggal ke utara, naik terus ke atas ke paling pojok utara. Nah, itu dah ya, perjalanan kurang lebih itu 6 jam ya kalau saya mau mudik ke Jepara, Bangsri Jepara. Dari Jepara kotanya masih ke utara lagi gitu. Oke. Baik, jadi riwayat pendidikan saya sejak TK sampai SD ya di Bangsri Jepara itu ya, di kampung saya. Alhamdulillah pada masa itu sudah ada TK Aisyah, sudah ada SD Muhammadiyah, sehingga orang tua saya menyekolahkan ya saya di lembaga-lembaga Islam yang saat itu mungkin pada tahun-tahun itu belum banyak di daerah gitu ya. Jadi yang paling banyak dan populer di tempat saya ya sekolah SD negeri gitu ya, SD negeri. Yang di Muhammadiyah ini ya cuman segelintir orang saja, tapi manfaatnya saya rasakan sampai sekarang sih. Jadi kayak merasa eksklusif banget, orang-orang sekarang mau belajar dengan isi kelas cuma 15 itu apa tuh namanya, harganya mesti mahal gitu karena itu adalah kelas eksklusif. Nah dulu saya udah merasakan seperti itu dengan harga yang murah meriah. Saya ingat banget sebulannya cuma 7.500. Alhamdulillah ya. Jadi kayak wejangan-wejangan dari guru atau persahabatan ke teman-teman itu bener-bener solid gitu. Alhamdulillah. Baik ya, itu SD, TK dan SD saya di Lembaga Muhammadiyah di Bangsri Jepara. Kemudian SMP saya sekolah di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Solo ya. Mungkin ada teman-teman juga yang alumni dari situ. Hai gitu. Alhamdulillah juga di situ ketika setelah dulu SD merasa primitif banget karena sekolahnya cuma ada segelintir orang. Nah, ke Pondok As-Salam itu benar-benar yang sudah pondok nasional, sekelasnya ya udah seabrek-abrek orang ya kan, 35 sampai 40 orang dalam satu kelas dulu ya. Karena memang sistemnya kan mereka terus berkembang. Nah, pas waktu saya dulu seorang masih sekelas masih penuh banget. Sehingga baru merasakan yang kemarin tuh sekolah kelasnya lengang, bisa mudah mendengarkan guru. Nah pas di SMP ini ya ada senengnya, wah aku sekolah di sekolah yang terkenal gitu. Namanya anak-anak katro juga ya. Alhamdulillah, tapi banyak sekali juga karena saya SMP dan SMA, MTS dan aliyah di sana selama 6 tahun, sehingga itu sangat membuat kita sesama santri ini setia kawannya, Masya Allah, sampai sekarang kita tidak berhenti untuk bersilaturahmi. Begitu juga dengan ustadz-ustadzah yang 24 jam mengawasi kami gitu ya. Masya Allah, kasih sayang mereka begitu kita rasakan, perhatian mereka begitu kita rasakan juga gitu ya. Kita kalau dulu sering bandel di pondok, sering suka ngeluh, sekarang baru ngerasain gitu. Ya Allah, ternyata dulu tuh semuanya untuk kebaikan kita juga. Begitu juga teman-teman ketika mungkin ada pihak kampus atau kalian di asrama, ketika ada kebijakan apapun itu, insya Allah semua itu ditetapkan atau diputuskan itu demi kebaikan kalian semuanya. Gimana biar pembelajarannya optimal, gimana dengan belajar yang optimal akhlak kalian bisa tetap lurus, bagus, karimah begitu ya. Nah itu insya Allah semuanya adalah demi kebaikan kita bersama. Apalagi kita di lembaga islami yang notabene jauh daripada money oriented gitu ya. Uang itu kalau bisa, kalau mampu itu kita nggak usah pelajar-pelajar kita tuh nggak usah dimintain lah kalau mampu ya. Tapi namanya belajar itu pasti ada fasilitas yang dibutuhkan, ada pengajar yang memang harus ada ma'isyah yang harus mereka harus ditunaikan kepada mereka karena sudah meluangkan waktu ya, lepas dari keluarga, lepas dari orang tua dan lain sebagainya ya, mengatur waktunya untuk
bermacam-macam urusan gitu ya. Jadi dalam Islam pun hal-hal tersebut itu seperti itu harus dihargai. Kalau ada nominal yang terbesar itu ya harus tunaikan begitu ya, karena guru, pengajar, muallim itu Masya Allah yang diberikan itu bukan sekedar selembar kertas ijazah ya ataupun seonggok barang, bukan, akan tetapi itu adalah ilmu ya. Ilmu itu kalau bermanfaat itu surga endingnya. Ilmu itu kalau bermanfaat itu ya termasuk salah satu hal yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita atau pelakunya itu sudah meninggal ya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau ada manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu ya. Jadi bersungguh-sungguhlah kita dalam mencari ilmu, sesedikit dan seremeh apapun itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi diri kita ya, bagi orang lain. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, itu sangat penting untuk mendidik anak-anak kita ya. Baik, jadi seperti itu MTS dan aliyah saya di Solo ya, di Pondok Assalam. Kemudian berikutnya alhamdulillah Allah beri kesempatan ya kepada saya untuk melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ya. Jadi selama 4 tahun mengenyam pendidikan di Mesir sana, saya mengambil jurusan Syariah Islam atau Hukum Islam ya sih. Kalau di sana gelarnya yang didapat LC ya, kemudian saya melanjutkan S2 juga di bidang hukum ya, Magister Hukum MH. Oke, jadi seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali ya. Kalau pengalaman-pengalaman merantau gitu ya, justru yang jadi ilmu yang bermanfaat itu banyak sekali yang tidak kita dapat di kampus istilahnya. Yang di kampus tuh kita baca-baca istilahnya, tapi kalau pengalaman-pengalaman yang di luar kampus, Masya Allah, bagaimana halakoh, bagaimana kita melihat syekh-syekh, bagaimana kemudian kebiasaan orang-orang, culture orang-orang di sana, itu semuanya banyak mengandung hikmah begitu ya, yang bisa kita ambil pelajaran ya. Taib itu sama 4 tahun alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, karena kalau di sana itu sistemnya naik kelas atau nggak naik kelas. Jadi 4 tahun itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Kelas 1 kalau nggak naik kelas ya ngulang kelas 1 lagi ya. Nanti udah ngulang nggak naik kelas lagi itu udah di DO ya. Jadi kesempatan nggak naik kelasnya per tingkatnya cuma sekali ya. Kalau nggak naik kelas 2 kali maka udah langsung di DO, dan alhamdulillah Allah beri kemudahan, memberi kelancaran ya. Jadi selama 4 tahun naik ke kelas 1 naik kelas 2 naik kelas, kelas 3 naik kelas, dan kelas 4 langsung dinyatakan lulus alhamdulillah. Baik. Itu ya, alhamdulillah. Lanjut berikutnya, sudah kembali ke Indonesia ya, menikah begitu, dan kemudian ikut ke suami ya. Nah, qadarullah pekerjaan suami ada di Jogja ya. Saya sudah punya anak ini, tapi karena udah di Jogja waktu itu pikirannya kita nggak menetap atau tidak pindah ke pendudukan jadi Jogja gitu ya. Pikirannya adalah mumpung di Jogja, yuk kota pelajar, banyak banget pilihan mau belajar di mana, yuk kita belajar. Akhirnya saya meneruskan S2 di UIN Sunan Kalijaga ya, di Jalan Solo itu ya. Alhamdulillah walaupun agak tersendat-sendat sudah punya anak dan kemudian hamil gitu. Jadi agak mual-mual, agak pusing-pusing gitu ya, ngetik tugasnya sambil lemah lesu gitu. Alhamdulillah ala kulli hal semuanya selesai, semuanya rampung, dan
saya mengambil hukum bisnis syariah di sana, ya, hukum Islam, prodinya bisnis syariah, dan alhamdulillah sudah kita sudah saya selesaikan pada tahun 2016 gitu ya. Minta doanya teman-teman, saya sedang berniat atau sedang ada azam untuk baru mulai sekarang lagi untuk melanjutkan S3 ya. Karena untuk fokus itu memang kayaknya S3 itu kayaknya lebih baik kita ngambil di luar gitu ya, di luar negeri gitu. Nah, saya mikirnya anak-anak sekarang ini udah bisa ditinggal lah gitu. Terus mereka sudah pada mandiri gitu ya. Yang kelas 1 juga ya udah kelas 1 SD, udah udah 8 tahun gitu. Jadi nggak bayi-bayi amat gitu. Jadi bisa ditinggal gitu, kalau mau pulang sebentar-sebentar bisa gitu ya. Nah, jadi sedang berniat nih teman-teman, jadi mohon dukungan doanya ya, semoga Allah ijabah. Terima kasih, jazakumullah. Oke, baik, jadi seperti itu riwayat pendidikan saya dari TK sampai S2 ya. Nah, dari riwayat pendidikan itu pada akhirnya ada riwayat pekerjaan saya ya. Karena saya dulu di Bank Sri Jepara, maka sempat setelah kembali dari Kairo, pertama kali saya ngajar itu di SMP Muhammadiyah Bank Sri Jepara itu. Jadi kalau saya belajarnya dulu di TK dan SD-nya, ini saya ngajarnya di SMP. Itu pertama kali saya mengajar tahun 2009 ya, tahun 2009. Kemudian karena ada beberapa hal ya, saya kemudian ke Kudus, ke kota suami. Saat itu mengikuti suami ngajar di SD Yaumi Kudus ya. Kalau yang dari Kudus kalau tahu ya, di Yaumi itu. Nah, kemudian karena kita pindah ke Jogja, akhirnya Yaumi itu kan satu jaringan dengan Bias. Kalau di Jogja sini ada sekolah namanya Bias Bina Anak Soleh. Nah, dari mulai itu 2011 saya mulai mengajar di Bias SMP dan SMA dan sekolah tingginya ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya, udah sampai sekarang. Nah, mulai tahun 2012 juga saya diminta untuk mengajar di Persada ya, Ma'had mahasiswa UAD ya kan, yang di kampus terpadu itu sampai sekarang alhamdulillah. Nah, kemudian baru mulai tahun 2020 ya atau 2019 ya, lupa ya antara itu, diminta untuk mengajar di reguler gitu. Jadi alhamdulillah semoga makin banyak ilmu yang bisa saya sebarkan ya, sehingga makin banyak amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang Allah terima, sehingga itu tadi harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita bawa sampai nanti meninggal ya, pahalanya tak putus-putus begitu ya. Jadi itu kurang lebih riwayat pekerjaan saya. Makanya mohon maaf sempat ada perubahan jadwal karena memang saya masih mengajar di Bias ya, dan mengajar di reguler UAD gitu. Jadi biar semuanya dapet gitu. Yang kalau SD SMP itu kan memang jamnya ya dari pagi ya kan, udah tetap gitu ya, jam 7 sampai jam 2 dan lain sebagainya. Nah, saya udah minta di SMP dan SMA itu jadwal pagi, pokoknya sebelum maksimal saya selesai zuhur ya, karena akan mengisi reguler di UAD sesudah zuhur gitu ya. Jadi paling enggak kalian jangan sampai yang jam-jam malam lah gitu, saya juga perlu istirahat ya kan. Nah, semuanya harus jaga kondisi apalagi di masa yang seperti ini. Jadi mohon maaf kalau terjadi sedikit miskom gitu ya. Ada yang beberapa WA saya, "Bu, ini udah jadwalnya perkuliahan Ibu." Belum di-refresh KRS-nya, guys. Udah dirubah sama prodi, udah berubah jadi jam ke ba'da zuhur gitu ya, jam siang. Oke, baik, mohon maaf ya yang masih salah paham kemarin. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau
mungkin dari diri saya masih ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan di grup, boleh nanti di WA kalau sungkan juga boleh, di WA Japri juga boleh ya. Silahkan dan silahkan. Saya harap dari perkenalan ini bisa sedikit mendekatkan kita ya, karena kalian sudah sedikit mengetahui seluk-beluk diri saya gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya setelah saya memperkenalkan diri, nanti kalian absen di GC ya. Saya sudah siapkan, nanti saya share di grup ini kode GC-nya ya. Nah, kalian nanti di GC cukup isi kolom yang saya buat ya, kurang lebih saya buatnya ya nama, kemudian NIM, kemudian saya pengen tahu kalian SMA-nya atau aliyahnya atau sebelum kuliah lah pendidikannya di mana, pengen tahu ya. Kemudian saya minta kalian foto wajahnya ya, minta foto wajahnya biar kurang lebih kalau sama kalian tanya jawab, kita diskusi, paling enggak saya tuh udah pernah lihatlah wajah kalian gitu ya. Karena kecenderungannya sekarang gitu, kalau kita live Gmeet, Zoom itu kan pada nggak muncul nih ya, kameranya pada kemana, sinyalnya error bu, baru di luar kota, di perjalanan dan lain sebagainya, wallahu a'lam ya. Tapi yang penting paling enggak saya ikhtiari begini biar saya udah pernah ngerti lah nama kalian, walaupun pasti saya juga nggak hafal banget ya, karena yang saya ajar juga beberapa kelas ya. Nanti bisa juga paling bolak-balik juga, si ini jadi kelas ini, si ini jadi kelas ini si Ahmad yang mana gitu kan. Jadi apalagi kalau yang namanya pasaran begitu ya kan. Nah ini yang satu apa yang dua apa yang tiga, yang F apa yang G apa yang E, nah gitu. Nggak apa-apa, yang penting saya udah pernah ngelihat aja, sekilas udah tahu. Nanti kan kita lanjut lagi di berapa pertemuan kita berikutnya gitu ya. Totalnya kan 14 kali pertemuan ya, berarti insya Allah 13 pertemuan berikutnya kita bisa live teaching di Zoom atau di Google Meet. Begitu ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan tadi, silahkan boleh ditanyakan di grup atau by Wapri. Oke, sip. Setelah ini kegiatan kalian adalah menyimak video orientasi yang linknya akan saya share di grup. Oke teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi hidayah wa taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.